Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Janah dengan NIM 207210006 kelas 4C Tadris Biologi akan mempraktikkan micro teaching RPP dengan tema tumbuhan aku untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah kurikulum pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Devi Novalian MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Baik, Ibu. Oke, pertama kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir atau ada yang sakit? Hadir semua, Ibu. Sudah hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai belajar kita pada pagi hari ini, yang pertama kita berdoa dengan mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi pagi kalian pada sarapan? Sarapan, Bu. Sarapan. Nah, biasanya selain ada lauk kan ada sayur. Kalian ada yang tahu sayur pakis? Tahu. Nah, sayur pakis itu termasuk tumbuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nama lain dari sayur pakis itu biar kalian tahu ya. Ada namanya Diplosium esculentum. Itu nama ilmiahnya. Biar kalian tahu ya. Nah, pada tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mempelajari tugas paku yang tujuannya supaya kita dapat mengetahui tumbuhan paku itu apa, terus ciri-ciri tumbuhan paku itu bagaimana, jenis-jenisnya apa saja, kemudian kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa, ya kan? Nah, ibu ada media. Nih, ada media. Jadi, ibu ada media tumbuhan paku. Apa yang kalian tangkap dari media ini? Oh, kenapa tumbuhan paku itu seperti sayap ibu? Nah, terus ada lagi pertanyaannya. Kenapa setelah kalian melihat media ini? Ibu, kenapa pada batang tumbuhan itu berbulu dan berwarna hitam, Ibu? Oke, Nova. Ada lagi? Oke, jadi tumbuhannya ya, Dana. Oh, oke. Nah, ada lagi? Nah, baik. Dari pertanyaan kalian, setelah kalian melihat media ini, Ibu akan menjawab. Kita akan mendiskusikannya bersama. Sembari kita menyimak materinya ya. Ya, Ibu. Oke. Kita akan mempelajari tentang tumbuhan paku atau bakteri zoofita. Nah, ini pada tumbuhan paku itu ada daun, batang, rizoma. Nah, jadi tumbuhan paku
dia berwarna hitam. Sebenarnya nih, ketika kita zoom, ini sebenarnya warnanya serabut-serabut warna coklat. Karena dia menumpuk banyak, tebal, jadi dia kelihatan warnanya hitam. Terus lanjut ke pertanyaan yang tadi. Ada yang nanya, kok jenis-jenisnya itu apa aja? Nah, jenisnya itu ada 4, yaitu Psilophyta, terus Cryptophyta, Phenophyta, Pterophyta. Nah itu pertama, nama lainnya ada tumbuhan paku purba yang hanya bisa menerasi karena dia sudah punah. Nah ada ranting di kokok dan tidak ada akar dan daun. Kita akan melihat gambarnya setelah ini ya. Nama lain pada yang Phenophyta itu ada ekor kuda. Adanya daun kecil, batang dan akar jadi daunnya kecil. Pada Cryptophyta itu tumbuhan tropis dan hidup epifit. Terdapat sporofit yaitu daun khusus untuk bereproduksi. Jadi dia punya daun khusus untuk reproduksinya. Terus yang Pterophyta itu adanya daun lebih besar dari jenis lain. Jadi dia beda dari yang lain, dia daunnya lebih besar. Ini gambarnya. Pada Psilophyta yaitu kan tadi ada ini, ada kuning-kuning. Nah kuning-kuning itu adalah sporanya untuk kembang biaknya di situ. Nih
pertama ini kelompok pertama, kasus yang kedua kelompok kedua, kasus ketiga kelompok tiga, keempat kelompok empat. Oke? Nah, di sini juga indah Bu. Senang ya kalian bisa mencarinya di mana aja yang sekiranya kalian tahu. Itu akan memberi waktunya sekitar 30 menit cukup ya. Cukup Ibu. Nah, oke, kalian boleh diskusi dimulai dari kanan sama teman-teman kerja. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu memberi kesempatan kalian untuk program satu orang kelompok ke depan presentasikan diskusinya. Ayo kelompok satu maju dulu. Diskusinya sudah benar untuk jawabannya.
yang biasa di hutan dulu itu yang dikoleksi sama kolektor tumbuhan itu. Nah itu kan kalau misalnya ada orang beli kan dia mahal harganya kan, karena dia mendapatkannya dengan harga yang sudah murah. Gitu. Makasih, kita beri tepuk tangan dong kepada kelompok ya. Makasih partisipasinya. Oke, cukupkan dulu ya pembelajarannya. Kita ke ini dulu, kesimpulan. Oke, Ibu akan menjelaskan kesimpulannya pada materi tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku itu tumbuhan yang sudah memiliki batang, akar, dan daun sejati. Oke, terus klasifikasinya tadi ada 4, ada Psilotopita, ada Lisotopita, Sphenopita, dan Dendrotopita. Kemudian reproduksinya yaitu secara aseksual dan seksual, boleh dibantu dengan air tadi sama yang gamet jantan dan betina. Kemudian selanjutnya untuk pelajaran minggu depan, Ibu akan membimbing kalian melakukan praktikum Herbario. Contohnya nih pada tumbuhan paku. Oke, nah untuk mekanik kelompoknya, untuk mekanik kerjanya, Ibu jelaskan ke kalian di sini kan ya. Yang perlu kalian bawa yaitu ada jenis tumbuhan paku yang biasa kalian temui di sekitar rumah kalian. Kemudian ada gunting, koran, kardus, dan alkohol yang 70%. Itu biasa kalian temui di apotik. Itu di apotik bakal ada ya. Ya Ibu. Oke. Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Selamat istirahat ya anak-anak Ibu semua. Ya Ibu. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi setelah kalian mempelajari tumbuhan paku beternak kita, Ibu berharap kalian bisa menerapkan manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari, dan pembelajaran kita selanjutnya kalian bisa lebih aktif lagi dari hari ini ya. Oke, terus untuk kelompok 3 karena mendapatkan reward dari Ibu karena sudah aktif, Ibu akan memberikan penghargaan. Nah, untuk penghargaannya bisa Ibu berikan minggu depan ya. Kalian nunggu kejutannya ya. Oke? Akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dulu ya. Ya Bu, hati-hati. Alhamdulillah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video tersebut. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan dalam pembuatan video ataupun mempraktikkan micro-teaching tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.